Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sofia Salsabila, NIM 194200053, Program Studi Ekonomi kelas 4B Fakultas Sosial Humaniora Universitas Nurul Jadid. Di sini saya akan membuat tugas video pembahasan tentang materi yang berjudul Fikih Disabilitas, menimbang kepedulian pesantren terhadap kaum difabel untuk memenuhi tugas mata kuliah pesantren studi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Syamsuri Hasan MHI selaku dosen pengampu mata kuliah pesantren studi yang telah memberikan tugas video ini kepada saya. Puji syukur alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan video pembahasan pada hari ini. Tentunya di dalam pembuatan video ini terdapat kekurangan-kekurangan baik dari segi pembahasan maupun bahasa, maka dari itu saran dan kritik yang sifatnya membangun dari setiap pendengar sangat saya harapkan demi terciptanya kesempurnaan video ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung simak video pembahasannya. Sesuai pada pembahasan kali ini, yaitu kita akan membahas tentang fikih disabilitas, maka perlu kita ketahui dulu tentang apa sih fikih itu, apa sih disabilitas itu, dan apa sih fikih disabilitas itu. Nah, yang pertama tentang pengertian fikih. Fikih pada masa awal dikenal sebagai proses pemahaman yang komprehensif terhadap ajaran Islam dari berbagai aspeknya. Seseorang yang disebut faqih pada masa itu adalah orang yang memahami secara mendalam dan mengamalkan dengan sempurna ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah. Beberapa dekade berikutnya, ulama mutaakhirin mengenalkan fikih sebagai sebuah ilmu yang mandiri dan spesifik. Fikih bukan lagi pembahasan terhadap semua aspek ajaran Islam sebagaimana telah dikenal oleh generasi awal Islam, tetapi menjadi pengetahuan secara khusus tentang hukum syariat yang aplikatif yang dihasilkan melalui dalil-dalilnya secara detail. Dengan pengertian ini, maka fikih secara eksklusif menempatkan dirinya sebagai ilmu di bidang hukum Islam. Pengertian disabilitas. Istilah disabilitas lahir sebagai salah satu ikhtiar untuk memanusiakan para penyandang disabilitas yang sebelumnya dipandang sebelah mata sebagai manusia second class di tengah kehidupan masyarakat. Nah, beberapa istilah yang digunakan sebelumnya antara lain yaitu berkelainan, keterbelakangan mental, berkebutuhan khusus, dan bahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat menyebutnya sebagai penyandang cacat. Islam melalui Al-Quran dan hadis tidak memperkenalkan secara khusus istilah disabilitas. Bahkan para fuqaha yang menyusun kitab fikih klasik beberapa abad yang lalu juga tidak menggunakan istilah tersebut dalam kitab mereka. Nah, biasanya di dalam Al-Quran, hadis maupun kitab fikih klasik, penyandang disabilitas ini disebut secara langsung sesuai dengan kondisi yang dialami oleh mereka. Istilah disabilitas ini baru muncul belakangan dalam kitab fikih kontemporer yang berbahasa Arab dengan menggunakan istilah i'akah bentuk masdar atau mu'awwaq bentuk isim maf'ul sebagaimana akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya. Nah, berdasarkan uraian tentang pengertian fikih dan disabilitas, maka dapat disimpulkan bahwa fikih disabilitas adalah fikih yang membahas tentang cara Islam memperlakukan penyandang disabilitas. Memperlakukan ini dalam arti menyantuni, berbuat adil, dan memberdayakan mereka sebagai makhluk Allah yang setara dengan manusia lainnya. Fikih disabilitas selanjutnya kita akan membahas tentang pemahaman santri terhadap fikih disabilitas. Seberapa besarnya kepedulian pesantren sih terhadap kaum difabel atau terhadap fikih disabilitas. Nah, pembahasan tentang disabilitas dalam lembaran kitab fikih ini ditemukan hampir dalam semua bidang bahasan. Fakta tersebut menjadikan isu disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kajian fikih.
Santri sebagai pegiat kajian fikih secara teori menjadi orang yang paling sering berhadapan dengan isu disabilitas dan memiliki pemahaman yang lebih besar terhadap disabilitas menurut cara pandang fikih. Namun demikian, pemahaman santri terhadap fikih disabilitas masih sebatas hukum legal formal, bukan hukum yang berbasis moral. Dengan pemahaman ini, santri tidak memiliki kerangka konseptual untuk melahirkan solusi yang tepat terhadap penyandang disabilitas ini. Pendapat tersebut menegaskan posisi fikih disabilitas yang dipahami oleh santri yang menganggap perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas bisa dicapai dengan menghalangi mereka untuk melakukan transaksi tertentu dengan orang lain. Menghalangi penyandang disabilitas tunanetra untuk melakukan transaksi jual beli menurut santri adalah adil dan memberdayakan. Pemahaman yang terfokus kepada penyandang disabilitas dan bercorak legal formal ini mengakibatkan pemahaman fikih santri terperangkap ke dalam pusaran wacana rusah atau pemberian dispensasi. Mereka sibuk mencari celah agar penyandang disabilitas mendapatkan keringanan hukum dalam melakukan ibadah dan non-ibadah. Bagi mereka, rusah adalah solusi yang cukup adil bagi kaum difabel. Wacana rusah atau pemberian dispensasi kepada penyandang disabilitas yang mendominasi pemahaman santri sejalan dengan corak pemikiran fikih klasik. Mayoritas pembahasan fikih klasik yang menyebut disabilitas menghadirkan hukum khusus berupa rukhsah bagi mereka dan membuang hukum azimah. Nah, dari data yang terkumpul tidak ditemukan penyandang disabilitas dengan kategori parah yang menjadi santri di pesantren. Nah, beberapa santri yang termasuk penyandang disabilitas di pesantren hanya berkisar pada mata kurang sempurna tetapi masih dapat melihat, atau kaki agak pincang tetapi lancar dalam beraktivitas. Nah, keadaan tersebut menyebabkan pesantren tidak menyediakan akses khusus untuk melayani penyandang disabilitas. Minimnya penyandang disabilitas yang menjadi santri dan tidak adanya fasilitas pelayanan bagi mereka menjadi pemandangan sehari-hari santri. Akibatnya, pengalaman santri dalam menghadapi cara hidup difabel menjadi minim dan tidak mampu menghadirkan rasa peka dan peduli terhadap nasib mereka. Rendahnya kepekaan tersebut berpengaruh terhadap pemahaman dan cara pandang santri terhadap difabel. Bagi mereka, merumuskan hukum rukhsah atau dispensasi bagi penyandang disabilitas sudah termasuk memberikan perhatian dan keadilan bagi mereka. Begitu. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang sudah saya paparkan dari awal, bahwa persentase kepedulian pesantren terhadap kaum difabel masih tergolong rendah dikarenakan faktor-faktor berikut. Yang pertama, minimnya pengalaman santri dalam menghadapi penyandang disabilitas yang membutuhkan pelayanan khusus. 2. Minimnya santri dalam mengikuti kajian disabilitas dengan multi perspektif. 3. Minimnya penyandang disabilitas yang menjadi santri dan tidak adanya fasilitas pelayanan bagi mereka. Akibatnya, pengalaman santri dalam menghadapi cara hidup difabel menjadi minim dan tidak mampu menghadirkan rasa peka dan peduli terhadap nasib mereka. Rendahnya kepekaan tersebut berpengaruh terhadap pemahaman dan cara pandang santri terhadap kaum difabel. Mungkin cukup sekian video pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.